Dalam satu riwayat yang sahih diceritakan begini. Idza ahabba 'abdan. Allah itu kalau senang kepada satu keluarga, maka Allah akan panggil malaikat. Lalu Allah katakan kepada malaikat maut, inza samrata fuadihi. Kamu cabut nyawa buah hatinya. Lalu malaikat turun untuk mencabut nyawa buah hatinya. Setelah dicabut nyawa buah hatinya, lalu kemudian malaikat itu lapor kepada Allah, naza'na samrata fuadihi. Ya Allah, kami telah cabut nyawa buah hatinya. Lalu Allah berkata, apa yang dikatakan keluarga itu ketika kamu telah mencabut nyawa buah hatinya yang masih belia? Hamidaka wastarja'ah. Dia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja dan tetap ridho dan tetap memuji apapun takdir yang telah engkau tetapkan kepadanya. Allah kagum dengan kesabaran orang tua yang telah ridho ketika kemudian diambil nyawa buah hatinya yang masih belia, di mana itu ujian yang cukup berat. Saking ridhonya dan saking senangnya Allah kepada setiap orang tua yang tetap ridho dan tetap sabar dan mengharapkan pahala ketika putra dan putrinya meninggal dunia di usia belia, maka langsung Allah berkata kepada para malaikat yang lainnya, ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baitul hamdi. Wahai malaikat, tolong bangunkan untuk keluarga itu yang telah aku uji dengan aku wafatkan anaknya, kamu bangunkan sebuah rumah. Rumah yang aku namakan dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Kenapa? Karena mereka mendapati anak yang mereka sangat cintai ketika dicabut nyawanya, maka tetap mereka itu ridho dan bersabar terhadap ketentuan yang aku berikan kepadanya. Selamat datang di channel Langkah Iman Istiqomah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh jamaah Masjid Raya Kebayoran Residen yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Syukurnya kita menunjukkan bahwasanya dengan kita bersyukur itu akan memadamkan cahaya kesombongan pada hati kita. Karena biasanya manusia-manusia yang mereka tidak pernah, manusia-manusia yang lupa dan lalai bahwasanya Allah lah yang memberikan kenikmatan sampai menjadikan dia lalai bersyukur, itulah manusia-manusia yang sombong. Manusia yang sombong dengan hartanya itu lupa bahwasanya harta berlimpah yang dia peroleh dan dia dapatkan merupakan bagian dari kenikmatan Allah. Ketika dia lalai bersyukur dengan kenikmatan yang besar itu, tumbuhlah kecongkakan dan kesombongan pada dirinya. Sama pula manusia yang sombong dengan ibadahnya, yang sombong dengan ilmunya. Dia lupa bahwasanya ilmunya dan ibadahnya pun merupakan bagian dari kenikmatan pertolongan Allah kepadanya. Kalau bukan karena pertolongan Allah yang mengalir dan memberikan kepadanya, tentulah dia tidak akan mampu mendapatkan ilmu dan tentulah dia tidak akan mampu beribadah. Karena manusia lupa untuk bersyukur terhadap nikmat ilmu dan nikmat ibadah yang dia lakukan, inilah yang menjadikan manusia menjadi sombong dengan apa yang dia kerjakan, dengan apa yang dia pelajari. Inilah yang menjadikan kita memahami, kita ini diwajibkan untuk senantiasa bersyukur, dan perintah syukur itu bergandengan mesra dengan perintah sabar. Karena siapapun yang bersyukur kepada Allah, padam kesombongan pada hartanya dan padam kesombongan pada ilmu dan ibadahnya. Inilah yang menjadikan kita bersyukur, terutama pada kesempatan siang kali ini Allah mempertemukan kita, Allah memperjumpakan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam setiap urusan kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita, dan semoga kita tidak ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Jamaah Masjid Raya Kebayoran Residen yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kemarin dan beberapa kesempatan yang terakhir saya menyampaikan tentang satu mukaddimah, yaitu tentang perkataan salah satu sahabat ketika dia ditanya sama orang-orang Romawi, apa rahasia kekuatan pasukan Islam sampai begitu luar biasa di dalam perjuangan dan di dalam peperangan. Jumlah mereka sedikit, tetapi ketika jumlah mereka sedikit, mereka tetap mampu memenangkan peperangan dengan semangat daya juangnya yang luar biasa. Ketika pertanyaan ini ditujukan kepada salah satu sahabat, maka sahabat ini kemudian menjawab dengan singkat, karena kami adalah kaum yang mencintai, karena kami adalah kaum yang mencari kehidupan di balik kematian, adapun kalian adalah kaum yang mencari kehidupan di balik kehidupan yang sempit. Disinilah kita akhirnya mengetahui jawaban yang disampaikan oleh sahabat tersebut merupakan jawaban yang sederhana tampaknya. Tidak terlalu panjang, tetapi ringkas dan sederhana. Tetapi makna yang terkandung di dalamnya begitu luar biasa. Ternyata orang yang beriman itu mereka adalah orang yang mencari kehidupan di balik kematian.
Karena mereka tahu di balik kematian itu sejatinya bukan mati secara keseluruhan, tapi di balik kematian ada kehidupan. Di balik mata yang menutup ada kehidupan. Di balik tangan yang tidak lagi bisa bergerak ada kehidupan. Di balik jasad seseorang dan jenazahnya ketika dia ditangisi, di situ ada kehidupan. Dan pada kehidupan itulah yang sejatinya akan menjadi tujuan kita dalam kehidupan ini ketika di dunia. Orang yang mengerti dan mengimani bahwasanya ada kehidupan di balik kematian, orang-orang itulah orang-orang yang senantiasa tidak pernah letih untuk mempersiapkan sebelum hari itu datang. Mereka betul-betul melakukan semua yang mereka bisa lakukan karena mereka tahu kehidupan pada kehidupan di dunia hanyalah batu loncatan untuk menuju kepada kehidupan berikutnya, yang sejatinya pada kehidupan berikutnya mereka akan betul-betul mengalami satu kehidupan yang panjang, yang tidak mengenal kata cuti dan tidak mengenal kata finish. Pada perkara itulah sejatinya kita berlomba-lomba. Pada perkara kehidupan di balik kematian, pada disitulah kita harusnya senantiasa berupaya supaya kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kelapangan dalam urusan kita ketika kita mendapatkan kehidupan di balik kematian kita. Semoga inilah yang menjadikan kita akhirnya paham kenapa kita mempelajari kitab At-Tadhkirah. Karena kitab ini merupakan kitab yang menyajikan setiap informasi dari ilmu yang disampaikan oleh Allah, dari setiap ilmu yang disampaikan oleh Nabi, supaya betul-betul kita mengetahui, supaya betul-betul kita memahami apa yang kita pahami dan apa yang kita ketahui, bagaimana kehidupan kita di balik kematian. Karena perkara itu pasti kita akan berjodoh. Inilah yang menjadikan kita mengkaji kitab At-Tadhkirah, sebuah kitab yang sejatinya apabila kita renungkan, mampu menjadi alasan hidupnya hati kita, mampu menjadi alasan lembutnya hati kita kembali. Karena pada kematian ada hati yang hidup. Karena pada kehidupan yang berkubang kemaksiatan, di situ ada kematian hati. Dan kita pingin sekali hati kita menjadi hidup ketika kita sering-sering mengingat kematian, supaya ketika hati kita hidup, kita akan mempersiapkan bagaimana kematian itu ketika akan datang pada kehidupan kita ketika sudah berjodoh dengannya. Kematian itu obat si kaya, supaya si kaya tidak terlalu sombong dengan apa yang dia peroleh, karena sebanyak apapun dia menggenggam harta, ketika mati tidak ada satupun harta yang dia bawa ke liang kuburnya. Sesungguhnya kematian juga obat bagi si miskin. Kenapa kematian obat bagi si miskin? Supaya yang miskin ketika mereka mengalami getirnya dan pahitnya kehidupan mereka, mereka tahu sepahit apapun, segetir apapun yang dia dapatkan, maka sesungguhnya ketika datang kematian akan selesai. Dan itulah yang menjadikan kita memahami pada kehidupan kematian, di situ ada kehidupan hati dan jiwa kita. Sekarang mari kita buka halaman 196. Bagi yang membawa buku, tolong dibuka bukunya. Kita akan bicara pada halaman 196, 198, 200 sampai 203. Inilah yang akan coba kita pahami menjadi satu bab. Walaupun sebenarnya ada dua bab, tapi kita jadikan satu. Karena bab yang sebelumnya sangat berkaitan erat pada bab berikutnya. Sehingga untuk mudah memahamkan kepada kita, kita jadikan satu. Kita tentunya paham bahwasanya setiap dari kita pasti akan berjodoh dengan kematian. Mungkin kita tidak berjodoh dengan fulan, mungkin kita tidak berjodoh dengan fulanah. Tapi yang pasti setiap manusia, dimanapun dia berada, siapapun dia, apapun gelarnya, apapun jabatannya dan statusnya, pasti sejatinya manusia itu akan berjodoh dengan kematian. Karena kematian merupakan sebuah ketentuan yang akan mempertemukan kita dengan rumah minimalis yang kita akan kunjungi dan kita akan singgahi, yaitu halte kita yang pertama di dalam kuburan, di dalam sebuah lubang liang lahat yang disiapkan untuk kita ketika kita menutup mata. Ketika kita mengetahui bahwasanya itu merupakan bagian dari jodoh yang pasti kita akan bersanding dengannya, yaitu adalah kuburan dan kematian, maka kita harus mengetahui bagaimanakah sifat kuburan yang kita harus pahami, yang kita harus mengerti, supaya jangan sampai pada rumah minimalis masa depan yang sejatinya kita akan mengunjunginya, kita malah tidak tahu. Dan ketika tidak tahu, tentunya banyak kerugian yang didapatkan. Orang yang lalai dan orang yang bodoh dan jahil tentang rumah masa depannya, rumah minimalis yang pasti dia akan jumpai, maka orang ketika lupa terhadap rumah itu, maka banyak efek keburukan yang akan ditimbulkan. Dia mungkin akan berlomba-lomba dengan kemewahan, mungkin dia akan terus melampiaskan syahwatnya, mungkin akan terus mengambil sesuatu yang haram yang dibenci oleh Allah, karena dia lupa pada rumah masa depan, yaitu rumah kuburan 2x1 minimalis masa depan, disitulah dia itu akan dikebumikan.
Makanya kita harus memahami bagaimanakah sifat kuburan yang pasti kita akan jumpai, yang pasti kita akan datangi rumah kuburan itu, dan bagaimana alam barzahnya ketika Rasulullah menceritakan tentang kuburan. Supaya ketika kita paham, supaya kita mengerti, kita setidaknya mulai mempersiapkan apa yang harusnya kita persiapkan. Dan ingat, kuburan itu merupakan salah satu pemandangan yang bisa melembutkan hati ketika kita melihatnya dengan keikhlasan dan ketulusan. Berapa banyak gundukan tanah kuburan bisa menjadikan orang meneteskan air mata. Berapa banyak gundukan tanah kuburan bisa membuat orang itu bertaubat dan meninggalkan dosanya. Berapa banyak tanah kuburan dengan gundukan tanahnya bisa membuat orang sadar atas kelalaiannya. Makanya tidak mengherankan, dulu para ulama terdahulu sampai ada di antara mereka yang membuat kuburan tanahnya, kuburan itu di belakang halaman dia. Kalau dia merasa berat, kemudian mulai merasakan kenikmatan pada dosa yang dilakukan olehnya, dia pergi ke belakang halaman rumahnya, dia tidur di lubang liang lahat yang dia telah buat. Ketika dia tidur pada lubang liang lahat itu, dia berkata kepada dirinya, inilah tempatmu nanti, yang pastinya kamu akan seorang diri di tempat ini. Kalau kamu tidak melakukan ketaatan, maka ini akan menjadi lebih sempit daripada kesempitan yang sedang kita rasakan. Kalau kamu melakukan ketaatan, maka sesungguhnya dia akan dihamparkan oleh Allah dan diluaskan sejauh mata memandang. Perkataan dia di dalam liang lahat itu menjadikan hatinya berubah. Kalau sudah merasa lembut kembali, dia keluar dari liang lahat yang ada di belakang halaman rumahnya, dia melakukan ketaatan. Nah, disitulah kita paham, kuburan itu sejatinya pemberi nasihat dalam kehidupan kita. Kuburan itu sejatinya memasukkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus tahu, apa sih yang diceritakan oleh Nabi tentang tanah kuburan, apa yang kita harus pahami, apa yang kita harus mengerti, supaya betul-betul kita mengambil persiapan dengan persiapan yang Allah ridhai dan Allah cintai. Maka setidaknya kemudian ada 3 kondisi yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menceritakan tentang kuburan dan alam barzah. Yang pertama, yaitu kemudian sesungguhnya kuburan itu akan memiliki celah dengan himpitan yang luar biasa. Jadi sesungguhnya ketika seseorang itu meninggal dunia, ketika dia telah dicabut ruh dari jasadnya, maka pada saat itu kondisi yang pertama, setiap orang yang meninggal dunia pasti akan melewati sebuah celah yang sempit. Pada celah yang sempit itu dia akan merasakan kesempitan ketika dia melewati alam barzah sebelum dia akan mendapatkan berbagai macam ujian pada kehidupan alam barzahnya. Dan sesungguhnya celah yang sempit ini merupakan celah yang akan dilewati baik itu orang solih ataupun dia tidak solih, baik orang dewasa ataupun tidak dewasa. Setiap orang, apapun kondisinya dan apapun keadaannya, maka sesungguhnya betul-betul dia itu akan merasakan celah yang sempit yang pasti akan dirasakan dan pasti akan dilewati setiap manusia ketika dia meninggal dunia. Mana dalilnya Ustadz bahwasanya manusia itu ketika mereka berpindah ke alam barzah, dia akan melewati satu celah, satu lubang yang begitu sempit, dan itu mengenai kepada setiap orang. Maka dikatakan di dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dalam satu riwayat Imam An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hadzal ladzi taharraka lahu arsyur rahman." Yaitu ketika salah satu sahabat namanya adalah Sa'id bin Mu'adz itu meninggal dunia. Sa'id bin Mu'adz adalah salah satu sahabat Ansor yang beliau itu Masya Allah memiliki kedudukan yang begitu istimewa di hati Nabi dan tentunya memiliki ketakwaan yang luar biasa. Tahukah kita Sa'ad bin Mu'adz itu Masya Allah meninggalnya itu mengguncangkan arsy-Nya Allah, yaitu Sa'ad bin Mu'adz. Dan kita harus paham kematian Sa'ad bin Mu'adz itu luar biasa diperlihatkan salah satu bentuk karomahnya Allah kepada Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu ketika mengikuti perang Khandaq, yaitu perang Ahzab, salah satu perang yang paling menegangkan dan membuat takut para sahabat, yaitu adalah perang Khandaq. Ketika pada saat itu ada salah satu orang musyrik namanya Ibnu Abi Ariqah, memanah dia ke arah kaum muslimin dan yang terkena adalah Sa'ad bin Mu'adz ke salah satu bagian tangannya. Cerep, ngucur deras-deras. Maka ketika Sa'ad bin Mu'adz itu melihat aliran deras di tangannya setelah tertancap panah yang dilesatkan oleh Ibnu Abi Ariqah, maka Sa'ad bin Mu'adz itu berdoa. Doanya adalah, ya Allah, kalau memang masih ada urusan Nabi dengan Yahudi Bani Quraidah yang belum selesai, maka hidupkanlah aku dulu ya Allah, sampai aku membantu Nabi menyelesaikan masalah beliau dengan pengkhianatan Bani Quraidah. Tentunya kita harus paham, ketika pada perang Ahzab dalam perang Khandaq,
Bani Quraidah melakukan pengkhianatan kembali dengan Nabi dengan pengkhianatan yang betul-betul mengecewakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Sa'ad bin Mu'adz berdoa dengan semacam itu, aliran darah yang begitu deras yang mengalir ketika tertancap panah, seketika darah itu berhenti dan langsung menjadi kering. Dicabut itu sama Sa'ad bin Mu'adz. Dan betul, ternyata Rasulullah setelah perang Ahzab ketika orang-orang musyrik yang mengepung kota Madinah diporak-porandakan oleh Allah dengan angin, Nabi memberikan perintah kepada para sahabat, pergilah kalian ke Bani Quraidah atas pengkhianatan mereka. Pergilah itu kemudian para sahabat ke Bani Quraidah, dikepunglah mereka. Dan tahukah kita siapa yang ditunjuk untuk menjadi penengah antara Rasulullah dan kaum muslimin dengan Bani Quraidah? Sa'ad bin Mu'adz, sampai Sa'ad bin Mu'adz menetapkan keputusan dengan tegas. Maka setelah keputusan Sa'ad bin Mu'adz membantu menyelesaikan masalah antara Nabi dengan pengkhianatan Bani Quraidah, maka Sa'ad bin Mu'adz itu berdoa kembali, ya Allah, kalau memang tidak ada lagi urusan yang aku harus bantu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka wafatkanlah aku kalau memang sudah datang takdir dan ajalku. Maka darah yang asalnya mengucur darah yang asalnya sudah kering, tiba-tiba mengucur kembali dengan begitu deras. Sampai akhirnya lemaslah Sa'ad bin Mu'adz dan meninggallah Sa'ad bin Mu'adz. Ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, perhatikan kata Rasulullah, hadzal ladzi taharraka lahu rahsyur rahman wa futihat lahu abwaabus sama. Itulah orang yang menyebabkan arsy Allah berguncang ketika meninggal dunia. Masya Allah. Jadi Nabi mengatakan, ini loh orang yang membuat kematiannya itu membuat arsy Allah itu berguncang. Wa futihat lahu abwaabus sama. Lalu dibukakan pintu-pintu langit untuk menyambutnya, ruhnya itu. Wa syahidahu asabauna alfa minal malaikat. Disaksikan 70.000 malaikat. Ibaratnya satu stadion, semuanya mengelilingi untuk menyambut Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal dunia. Laqad dhammatan summa furija anhu. Walaupun sudah sedemikian kebesar keutamaan Sa'ad bin Mu'adz, arsy Allah berguncang, disaksikan 70.000 malaikat, maka kata Nabi, laqad dhammatan. Dia pun melewati satu lubang, satu celah yang begitu sempit, sampai kemudian lubang dan celah itu dilapangkan kembali oleh Allah. Makanya ini kemudian merupakan salah satu dalil bahwasanya alam barzah, siapapun yang memasuki alam kubur pertama kali, bermalam yang pertama di dalam alam kuburnya, sebelum dia mendarat ke alam barzahnya, maka dia akan melewati satu lubang yang sempit, satu celah yang sempit, sebelum dia betul-betul nanti berada di alam barzahnya. Nah, kalau kita mungkin dulunya sering melihat video gitu, atau sering melihat film, ada kan proses kayak orang terlempar dari satu mesin waktu ke mesin-mesin berikutnya. Nah itu kalau boleh penggambarannya melewati celah yang sempit, dan celah itu akan dilewati oleh setiap manusia. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan pula, tunjukkan lagi. Maka Rasulullah SAW kemudian menunjukkan pula di dalam salah satu riwayat, bahwasanya anak-anak kecil pun juga akan merasakan celah yang sempit itu. Anak-anak kecil pun akan merasakan lubang yang sempit itu ketika pertama kali mendarat di alam barzah. Makanya sampai Rasulullah SAW itu bersabda, lau afalat ahadum min dhammatil qabr la afalat hadas sabi. Kalau ada seseorang yang selamat dari penyempitan kubur, niscaya yang lebih layak untuk selamat dari penyempitan kubur itu adalah bayi ini. Tapi bayi itu pun tidak selamat dari penyempitan kubur. Nah inilah yang menjadikan kita mengerti. Berarti pertama kali manusia ketika meninggal dunia, ketika dibawa ke atas, dan pertama kali ketika dia di alam barzahnya, dia akan melewati lubang yang sempit, dan lubang itu dilewati orang mukmin ataupun tidak mukmin, solih ataupun tidak solih, kecil ataupun besar akan melewati celah yang sempit itu. Pertanyaan kita, Ustadz, apa yang membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir ketika melewati penyempitan kubur dengan celah yang sangat sempit? Bedanya adalah, kalau orang yang beriman, dikatakan oleh Rasulullah, laqad dhammatan summa furija anhu. Dia kemudian melewati satu sempitnya lubang, satu himpitan yang sangat sempit, dengan satu himpitan itu summa furija anhu, kemudian dia dilonggarkan. Jadi masuknya sempit, kemudian dilonggarkan. Nah, itulah orang-orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman, ketika dia melewati celah tersebut, dia melewati celah itu tak. Dan ketika melewati celah yang sempit itu, dia akan betul-betul disempitkan, dihimpit terus dengan bumi itu, sampai nanti hari kiamat ketika dia termasuk orang yang kafir dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya disitulah kita memahami perbedaannya. Berarti pada himpitan ini akan dirasakan setiap manusia, iya. Solih atau tidak solih, solih atau tidak solih, taat atau tidak taat, semuanya akan merasakan sempitan
dari penyempitan kubur ini sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalaulah ada yang bisa selamat dari himpitan itu, tentulah Sa'ad bin Mu'adz itu lebih layak untuk lepas dan selamat dari himpitan dan penyempitan kubur. Jadi Rasulullah itu menceritakan Sa'ad bin Mu'adz, lalu menyebutkan keutamaannya dulu, yaitu adalah dia menggoncangkan arasy Allah ketika meninggal dunia, disaksikan oleh 70.000 malaikat. Kenapa Nabi menyebutkan dua keutamaan ini tentang Sa'ad bin Mu'adz sebelum Nabi menyebutkan tentang himpitan yang dirasakan oleh Sa'ad bin Mu'adz? Nabi itu bertutur dan menyimpulkan kepada kita, lah kalau Sa'ad bin Mu'adz yang meninggalnya dunia saja menggoncangkan arasy Allah, apalagi orang-orang yang tidak sebagaimana Sa'ad bin Mu'adz. Nah, dari dalil inilah para ulama berkata, semua orang yang beriman ataupun tidak beriman, kafir atau tidak kafir, dia akan melewati himpitan dan sempitan lubang di dalam alam kuburnya. Kalaulah ada yang paling berat untuk selamat dari himpitan itu bayi, tapi bayi pun juga tidak akan selamat dari himpitan itu. Kecuali setelah bayi melewati himpitan itu, lalu kemudian dia itu akan dibukakan kembali oleh Allah kuburan tersebut. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, anak-anak yang wafat sebelum mereka balik, apa yang terjadi kepada mereka di dalam kuburnya setelah mereka melewati himpitan dan tempat yang sempit itu? Maka sesungguhnya dijawab, setiap anak-anak bayi yang meninggal sebelum dia balik, maka sesungguhnya dia melewati himpitan yang sempit itu dari penyempitan kuburnya, setelah itu dilapangkan. Setelah itu dia akan bermain-main dengan seorang nabi, yaitu adalah Nabi Ibrahim, sampai hari kiamat nanti ditegakkan oleh Allah. Dan kita harus paham ya, bayi yang meninggal sebelum balik bisa memberi syafaat kepada orang tuanya pada waktu di alam akhirat, dengan satu syarat. Orang tuanya dalam kondisi sabiran muhtasiban. Orang tuanya dalam kondisi sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah. Kalau orang tuanya itu sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah, dia tetap mampu untuk ridho kepada keputusan Allah, walaupun telah ditinggalkan dan diwafatkan anaknya yang masih belia, maka sesungguhnya keutamaannya besar. Makanya Masya Allah, sampai-sampai para ulama dulu, karena mengerti keutamaan-keutamaan yang besar yang mereka dapatkan ketika mereka menjumpai orang tua yang ditinggalkan anaknya, sampai mereka itu berkata begini, untuk menunjukkan besarnya keutamaan orang yang ditinggalkan anaknya. Lau mata ibni, cobalah anakku itu mati saja. Bukan untuk berdoa supaya betul-betul anaknya mati. Perkataan para ulama dulu, cobalah anakku mati saja, itu untuk menggambarkan betapa besarnya keutamaan mereka yang mampu sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah ketika mereka diwafatkan anak-anak mereka sebelum usia balik. Masya Allah. Makanya salah satu cobaan paling berat yang bisa dirasakan oleh seorang laki-laki dan seorang ibu itu apa? Yaitu adalah ketika ditinggalkan anaknya. Setiap orang tua itu selalu membayangkan bahwasanya mereka lah yang kemudian akan menaburkan tanah di jasad anaknya. Dan setiap orang tua itu berandai-andai bahwasanya anaknya akan menaburkan tanah di dalam jasadnya. Tidak ada orang tua yang mau berandai-andai bahwasanya dia akan menaburkan tanah di jasad anaknya. Makanya ini termasuk salah satu hal yang besar keutamanya di sisi Allah. Makanya ada satu riwayat yang sahih diceritakan begini. Dalam satu riwayat yang sahih diceritakan begini. Idza ahabba abdan, Allah itu kalau senang kepada satu keluarga, maka Allah akan panggil malaikat. Lalu Allah katakan kepada malaikat maut, inza samrata fuadihi, kamu cabut nyawa buah hatinya. Lalu malaikat turun untuk mencabut nyawa buah hatinya. Setelah dicabut nyawa buah hatinya, lalu kemudian malaikat itu lapor kepada Allah, naza'na samrata fuadihi, ya Allah, kami telah cabut nyawa buah hatinya. Lalu Allah berkata, apa yang dikatakan keluarga itu ketika kamu telah mencabut nyawa buah hatinya yang masih belia? Hamidaka wastarja'ah. Dia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja dan tetap ridho dan tetap memuji apapun takdir yang telah engkau tetapkan kepadanya. Allah kagum dengan kesabaran orang tua yang telah ridho ketika kemudian diambil nyawa buah hatinya yang masih belia, di mana itu ujian yang cukup berat. Saking ridhonya dan saking senangnya Allah kepada setiap orang tua yang tetap ridho dan tetap sabar dan mengharapkan pahala ketika putra dan putrinya meninggal dunia di usia belia, maka langsung Allah berkata kepada para malaikat yang lainnya,
ubnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu baitul hamli. Wahai malaikat, tolong bangunkan untuk keluarga itu yang telah aku uji dengan aku wafatkan anaknya, kamu bangunkan sebuah rumah. Rumah yang aku namakan dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Kenapa? Karena mereka mendapati anak yang mereka sangat cintai ketika dicabut nyawanya, maka tetap mereka itu ridho dan bersabar terhadap ketentuan yang aku berikan kepadanya. Ya. Maka inilah yang menunjukkan kepada kita tentang keutamaan orang-orang yang mereka mendapatkan anak-anak mereka diwafatkan oleh Allah sebelum usia balik. Nah, makanya disinilah kita akhirnya mengerti, disinilah kita paham bahwasanya kuburan itu menyempit, kuburan itu memiliki celah, kuburan itu memiliki lubang yang sangat kecil yang pasti akan dilewati oleh setiap manusia, baik solih ataupun tidak solih, baik itu yang besar ruhnya ataupun walaupun rohnya anak kecil, semuanya akan melewati himpitan itu, semuanya akan melewati penyempitan kubur, semuanya akan melewati lubang yang begitu kecil, di mana ketika semua itu nanti akan dilewati, yang membedakan cuma satu. Apabila yang melewati himpitan itu adalah orang yang beriman, setelah dilewati lalu kemudian akan mengembang besar, lalu akan dilebarkan dan diluaskan oleh Allah. Tapi kalau dia bukan orang yang beriman, sempitan dan lubang dan penyempitan kubur itu akan terus berlangsung sampai nanti hari kiamat ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang pertama, yaitu bahwasanya di antara perkara yang kita harus pahami, kuburan itu akan menyempit. Kuburan itu akan menyempit, Masya Allah ya. Dan kita pasti akan melewati himpitan dan sempitan, melewati himpitan dan lubang yang sangat sempit tersebut. Ya. Semoga Allah memberikan kepada kita keselamatan dalam urusan kuburan kita. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama lalu menerangkan kondisi yang kedua dari alam kubur itu gelap. Ya. Maka sesungguhnya dia begitu gelap sebagaimana diterangkan dalam banyak hadis-hadis yang sahih dari Bara bin Azib dan para ulama-ulama yang lainnya. Maka sesungguhnya pertama kali akan datang ke dalam kuburan itu, selain dia melewati penyempitan kuburan, melewati lubang yang sangat kecil yang akan merasa berat ketika melewati tempat yang sekecil itu, maka selain itu akan mendapati kuburan itu akan begitu gelap. Ya. Makanya semua kuburan pertama kali ketika didatangi itu adalah gelap. Yang mampu meneranginya hanyalah satu, amal soleh yang diterima oleh Allah pada konteks ketika dia dalam kehidupan di dunia. Amal soleh sholat akan menjadi cahaya. Makanya sampai kemudian Rasulullah mengatakan as-sholatu nurun, sesungguhnya sholat itu cahaya, sedekah itu cahaya. Maka pada dasarnya sesungguhnya ketika kita beramal soleh dengan sholat kita, beramal soleh dengan puasa kita, beramal soleh dengan ketaatan kita, itulah alasan bagi Allah untuk membuat penerangan pada kehidupan kubur kita sesuai dengan amal soleh yang kita lakukan di dunia. Semua amal soleh itu pada dasarnya bisa menerangi kuburan, di mana kuburan itu ketika diisi dengan amal soleh, maka amal soleh itu akan berubah menjadi cahaya-cahaya yang menerangi setiap ruh ketika berada di dalam kuburnya. Ya, jadi amal soleh itu bisa membukakan pintu antara alam barzah hingga ke surga sampai dia melihat surga walaupun belum bisa memasukinya. Sesungguhnya amal soleh itu akan berwujud kepada orang yang rupawan, yang ditanya oleh ruh ketika ruh itu terpesona dengan penampilan orang yang rupawan itu sampai dia berkata, man anta, siapa kamu? Ana amaluka solih, saya ini amalmu yang solih. Ini sholatmu, ini puasamu, ini sedekahmu, ini zakatmu. Dan sayalah yang akan menemani kamu nanti sampai di surga. Yang ketiga, amal soleh itulah yang membuat penerangan-penerangan dalam kehidupan kita di alam barzakh. Maka inilah yang menjadikan kita memahami, sesungguhnya melakukan amal soleh ketika di dunia itu, pada dasarnya secara filosof, engkau beramal soleh pada konteks kehidupan di dunia, itu pada dasarnya untuk memberi penerangan-penerangan pada sempitnya dan gelapnya kuburan yang pastinya kita akan jumpai dan pasti kita akan datangi. Karena kuburan itu tidak bisa diterangi dengan lampu. Kuburan itu tidak bisa diterangi dengan berbagai macam penerangan yang kita gunakan pada konteks kehidupan hidupnya kita. Tapi kuburan itu kesempitannya sampai berubah menjadi lapang dan luas, gelapnya hanya bisa dilakukan dengan amal soleh yang kita lakukan pada konteks ketika kita dalam kehidupan di dunia. Makanya Masya Allah ya, orang yang beramal soleh itu pada dasarnya sedang mengumpulkan cahaya.
Makanya kalau kita kayak hari ini, kita ngaji ini pada dasarnya kita sedang mengumpulkan cahaya. Di mana inilah yang akan menjadi cahaya yang kita akan pergunakan dalam kehidupan kita di alam barzakh. Ya, orang yang mereka melaksanakan sholat witir, menjaga dan menutup auratnya, menampik yang haram, semua itu akan diwujudkan oleh Allah menjadi bentuk cahaya yang akan menerangi kehidupan orang ketika di dalam barzakhnya. Saya ingatkan Bapak dan Ibu, nanti saya akan sampaikan juga dalam bab berikutnya, tapi saya sempatkan untuk menyampaikan sesuatu. Tentunya kita harus paham. Insya Allah. Sebentar ada gangguan sedikit. Cahaya bagi seseorang yang ada di dalam kuburnya. Mereka selalu melakukan kebaikan, maka pada dasarnya semua amal soleh itu akan menjadi cahaya penerang dalam kehidupan kelak ketika dia berada di alam kuburnya. Nah, itu yang kedua. Makanya Masya Allah, pada perkara inilah seharusnya kita ini mempersiapkan diri. Pada kehidupan semacam inilah seharusnya kita itu memperbanyak bekal kita. Terkadang kita itu sering memikirkan kehidupan kita di atas tanah, tapi kita lupa untuk memikirkan kehidupan kita di bawah tanah, yaitu ketika kita meninggal dunia. Banyak orang yang sering berpikir hidup yang enak, tapi ternyata dia lupa untuk berpikir bagaimana mati yang enak. Padahal pada dasarnya yang kita butuhkan itu bukan hanya hidup yang enak, tapi yang lebih penting daripada hidup yang enak adalah mati yang enak ketika dilapangkan dan diberikan cahaya kuburan kita. Makanya para ulama berkata, tidaklah orang itu bermaksiat kecuali dia sendiri yang mengumpulkan kegelapan yang akan dia temui pada kehidupan alam kuburnya. Dan tidaklah dia berbuat baik kecuali dia itu sebenarnya sedang mengumpulkan cahaya-cahaya yang akan menjadi penerang dalam kuburnya. Orang yang tahajud, dia sedang mengambil satu cahaya. Orang yang sedekah, dia mengambil satu cahaya. Orang yang menimba ilmu, dia mengambil satu cahaya. Orang yang memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, dia kemudian menyimpan satu cahaya. Semuanya akan menjadi cahaya yang sejatinya akan dipakai untuk menerangi kuburnya sampai hari kiamat nanti ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai ada seorang ulama yang berkata, berapa banyak manusia yang hidup dalam kondisi yang terang ketika hidup di dunia, tapi begitu gelap ketika mereka di dalam kuburnya. Sebaliknya, berapa banyak manusia itu yang terkadang gelap ketika di dunia karena kemiskinan, dia tidak bisa membayar listrik dan tidak bisa mendatangkan fasilitas listrik. Tapi ketika meninggal dunia, maka diberikan cahaya di dalam kuburnya. Nah, inilah yang menjadikan kita memahami. Kita ini berbuat amal solih. Kita ini berbuat amar ma'ruf nahi mungkar. Kita ini berbuat ketaatan dalam kehidupan kita. Simpel dan sederhana. Karena kita adalah kolektor cahaya-cahaya yang harus kita simpan, supaya cahaya yang kita simpan dari amal solih yang kita lakukan menjadi penerang dalam kehidupan matinya kita ketika berada di dalam kubur dan alam barzakh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dikatakan oleh kemudian para ulama. Yang ketiga, para ulama kemudian menyampaikan, setelah menerangkan bahwasanya kuburan itu sempit, kuburan itu gelap, kemudian disampaikan pula oleh Imam Al-Qurtubi bahwasanya kuburan itu bisa berbicara. Walaupun ada beberapa hadis yang lemah, tetapi ada beberapa hadis yang sifatnya hasan. Maka sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Ubaid bin Umar, dia berkata, sesungguhnya kubur itu betul-betul menangis, dan di dalam tangisannya dia berkata. Jadi kuburan itu, dia itu memiliki tangisan, dan di dalam tangisan itu dia berkata, aku adalah rumah yang sunyi, aku adalah rumah yang sepi, dan aku adalah rumah bagi cacing-cacing yang akan menggerogoti tubuh manusia. Maka disinilah kita akhirnya menjumpai dari apa yang dipaparkan, dijabarkan oleh Imam Qurtubi. Berarti yang ketiga, bahwasanya kuburan itu sejatinya dia bisa berbicara. Pada kuburan itulah dia akan berbicara kepada setiap penghuni-penghuni yang didatangkan kepadanya. Makanya Masya Allah, sesungguhnya pada perkara inilah yang membuat kita bergidik, supaya kita kembali merenungkan tujuan dalam perjalanan kehidupan kita. Karena sesungguhnya, Masya Allah ya, kuburan itu merupakan tempat kesepian, tempat kesunyian, dan tempatnya rumah bagi cacing ketika menggerogoti tubuh manusia.
Makanya kemudian didatangkan dalam satu riwayat yang lainnya dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia berkata kepada Abdullah bin Amr bin As. Maka Abdullah bin Amr bin As itu berkata, sesungguhnya kuburan itu berbicara kepada manusia ketika manusia itu baru dimasukkan kepadanya. Jadi dari sebuah asar Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As itu merupakan anaknya Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As berkata, ketika manusia itu baru saja dimasukkan, jadi manusia itu dimasukkan ke liang lahatnya, manusia itu ketika pertama kali dimasukkan ke liang lahatnya, maka kuburan itu akan berkata kepada manusia yang baru saja dimasukkan, "Hai anak Adam, apa yang telah memperdayakan kamu sehingga kamu tidak mengingat aku?" Maka kemudian barulah nanti manusia-manusia itu akan terhenyak ketika mereka kaget, melewati tempat yang sempit, melewati celah yang sempit, melewati kegelapan, ditambah lagi dengan suara dari kuburan ketika berbicara kepada manusia, sebagaimana asar dan riwayat yang datang dari Abdullah bin Amr bin As. Kuburan itu berkata, apa yang telah memperdayakan kamu sampai kemudian kamu tidak mengingat aku? Makanya betul kan kata malaikat Jibril ketika memberikan nasihat kepada Nabi dan kepada kita, i'mal masyita fa innaka mayitun. Kamu silahkan berbuat apa aja, tapi ingat ya, kamu nanti sebentar lagi mati. Makanya ketika manusia baru dimasukkan ke alam kuburnya, kuburan itu akan bicara kepada dia. Apa sih yang memperdayakan kamu sampai kamu tuh melupakan aku? Lalu kemudian kuburan itu berkata, tidak tahukah kamu bahwasanya aku ini adalah rumah yang sepi? Aku ini adalah rumah yang gelap, dan aku ini rumah kebenaran yang akan menjelaskan bagaimana kondisi hidupmu dulu. Dan anak Adam, apa yang telah memperdayakan kamu sehingga tidak mengingat aku? Sampai kamu berjalan di sekitarku ketika masih hidup dalam kondisi congkak. Jadi betul-betul bumi yang kita pijak itu menjadi saksi. Sampai kemudian bumi pun ketika kuburan itu menjadi saksi dimasukkannya anak manusia, kuburan itu pun tahu apa sih yang telah kamu lakukan itu sampai kamu tuh dulu congkak ketika berjalan di sekitarku dan tidak mengingatku sama sekali. Jadi betul-betul apakah kemudian ini bicara? Dalam riwayat-riwayat ini kita mendapati berbicara. Makanya kemudian dikatakan sesungguhnya kuburan itu memiliki lidah yang mampu berbicara kepada setiap manusia ketika baru dimasukkan ke area pekuburan, ketika baru dimasukkan ke area kuburan, ketika dimasukkan ke liang lahatnya. Makanya kemudian di sini sampai dikatakan pula sabda Rasulullah SAW dalam satu riwayat, kuburan itu akan berkata kepada mayit manakala dia dimasukkan ke dalamnya, celakalah kamu hai anak Adam, apa sih yang memperdayakan kamu sampai kamu tidak mengingat aku? Apakah kamu tidak tahu, wahai manusia, aku ini rumah bencana, rumah kegelapan, dan rumah cacing. Apa sih yang memperdayakan kamu, wahai manusia? Sampai dulu kami menyaksikan kamu itu kalau jalan itu congkaknya betul, sombongnya luar biasa. Soalnya. Jadi ternyata tanah kuburan itu menyaksikan yang dilakukan manusia kalau kita melihat riwayat ini. Makanya betul kan kata Allah di dalam surat Az-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaruha. Bumi itu nanti akan menceritakan tentang semua peristiwa yang terjadi di atasnya. Itu memang betul-betul. Nanti bumi itu akan menjadi saksi. Apa saja yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan itu. Sampai kemudian bumi itu akan menceritakan. Umar minta dulu jalan ke sini begini. Fulan ngomongnya begini. Pak Salim dulu ketika berjalan di sini. Semuanya. Ternyata bumi itu merekam apa yang kita lakukan. Dan bumi itu nanti menjadi saksi tambahan bagi Allah. Berarti kalau kita mendapati ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaroha, berarti apa yang dikatakan Abdullah bin Amr bin As ini memang relevan asarnya. Karena apa? Kubur pun akan kemudian berbicara. Makanya kuburan itu ketika menyaksikan manusia lalu lalang melewati kuburan dengan kondisi congkak gitu, sombong, ketika mereka menentang ayat-ayat Allah, maka kemudian bumi itu kemudian akan bereaksi karena mereka adalah makhluknya Allah. Makanya kita sering sekali mendengar banyak sekali kisah-kisah nyata yang sering kita dapatkan. Bumi itu menyempit kepada orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar. Bahkan ada salah satu kisah nyata yang saya dapatkan, ini betul-betul nyata, dari orang yang betul-betul dia sekuler dan disebut bapaknya sekuler di satu negara. Ketika mati, setiap dimasukkan itu tanahnya menyempit. Setiap habis dikubur, tanahnya menyempit kembali. Setiap mau dimasukkan, tanahnya menyempit kembali. Karena kuburan pun enggan menerima mereka yang melakukan dosa dan sombong di atas tanah itu ketika hidup dalam kehidupan di dunia. Masya Allah. Makanya betul kata malaikat Jibril, kalau kamu mau melakukan apa saja terserah, tapi kamu nanti mati loh. Kalau mati itu akan berjumpa dengan tanah kuburan ketika kamu itu tidak bisa ngapa-ngapain. Hari ini mata kita berkedip, tapi akan datang satu hari mata lagi tidak berkedip.
Hari ini kaki kita bisa membuat kita berlari dan kabur dari sesuatu yang kita takuti. Akan datang satu hari kaki pun tidak bisa kita gerakkan. Makanya kemudian itulah yang menjadikan kita memahami. Makanya sering kita kadang-kadang lihat ada kuburan menyempit dan berbagai macam kejadian mengerikan. Kadang-kadang Allah perlihatkan beberapa tanda yang semacam itu betul-betul nyata pada orang-orang dan kasus-kasus yang sering kita jumpai. Itu sejatinya untuk menegaskan apa yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Kematian itu merupakan hari pengadilan Allah yang sudah dimulai. Kemudian Rasulullah bersabda, jika yang masuk ke kuburan itu adalah orang solih, maka langsung dijawab malaikat. Jadi kuburan itu langsung berkata ketika dimasukkan, apa sih yang membuatmu dulu melupakan kami? Apa sih yang membuatmu dulu sombong? Tapi ketika yang dimasukkan itu adalah orang solih, maka yang menjawab, membantu menjawabnya itu adalah para malaikat, kata Rasulullah. Malaikat itu akan berkata, tidakkah kamu tahu bahwasanya dia termasuk orang yang telah beramar ma'ruf nahi mungkar selama hidupnya? Ini berarti amar ma'ruf nahi mungkar ini termasuk salah satu di antara amalan besar yang sangat dicintai oleh Allah. Karena malaikat itu menjawabnya apa? Wahai kuburan, apakah kamu tidak tahu orang yang telah dimasukkan kepadamu adalah orang yang hidupnya itu untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka Masya Allah ya, nahi mungkar itu luar biasa. Terutama nahi mungkar kepada para penguasa yang mereka telah melakukan perbuatan yang melampaui batas. Ya. Maka kemudian dilanjutkan di sini. Maka kuburan itu berkata, kalau begitu aku benar-benar akan menjadi hijau untuknya. Sedang badannya kembali akan bercahaya. Dan ruhnya akan menghadap kepada Rabbul Alamin. Ini menunjukkan kepada kita, Masya Allah ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini luar biasa kedudukannya di sisi Allah. Sampai para malaikat pun akan menjadi pembela. Akan menjadi pengacara bagi setiap orang solih. Ketika dia meninggal dunia, ketika tanah kubur berbicara kepadanya, maka sesungguhnya malaikat akan menjadi pengacara untuknya dan mengatakan, dia adalah orang yang telah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti orang solih akan didampingi malaikat yang akan senantiasa menjadi pembela bagi orang-orang yang beriman ketika mereka telah wafat dengan berhadapan banyak perkara. Berhadapan dengan himpitan, berhadapan dengan gelapnya, berhadapan dengan tanah kuburan yang akan menjadi saksi atasnya. Maka itu yang kemudian menjadi perkara yang menjadi renungan bagi kita. Ya. Makanya kemudian kuburan itu sampai diterangkan di dalam beberapa riwayat. Abu Ahmad Hakim dalam kitabnya juga menjelaskan, salah satu di antara yang dibenci oleh kuburan itu adalah orang-orang al-faddad yang congkak. Ya. Jadi orang yang sombong itu betul-betul dibenci oleh tanah kuburan. Makanya tidak mengherankan ada kuburan menyempit, ada kejadian-kejadian yang tidak terduga ketika orang itu baru dikuburkan. Terkadang Allah memperlihatkan tanda-tanda itu untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada kejahatan kecuali akan dibayar kontan oleh Allah. Tidak ada kebaikan kecuali akan dibayar kontan oleh Allah. Makanya sampai para ulama dulu saja menceritakan kan bagaimana ada beberapa riwayat yang kita dapatkan, ada orang yang sudah di dalam kuburnya ketika digali lagi karena ada satu keperluan dan satu permasalahan yang urgen ketika digali, tapi sudah kelihatan tanahnya sebagaimana tanah yang terbakar. Nah, itu semua itu menunjukkan kepada kita. Allah perlihatkan sebagian kecil tanda-tanda itu yang dilihat oleh kasat mata oleh sebagian orang, supaya setiap manusia betul-betul mengambil pelajaran dari apa yang menjadi kematian dari orang yang telah mendahului mereka. Ya. Makanya kemudian disampaikan lagi di dalam satu riwayat, ya, Sufyan Ats-Tsauri itu berkata di dalam salah satu riwayat, Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, barang siapa yang mengingat kubur, maka dia itu akan mendapati kuburan itu kelak akan menjadi taman surganya. Tapi siapapun yang lalai untuk mengingat kuburnya, siapapun yang dia lalai untuk mengingat kuburnya, maka sesungguhnya kubur itu akan menjadi salah satu lubang neraka. Sampai nanti hari berbangkit itu datang. Makanya betul kata Utsman. Utsman ini, sahabat Utsman bin Affan ini, ketika beliau di samping kuburan itu sering nangis. Sampai ada orang yang berkata kepada sahabat Utsman, wahai sahabat Utsman bin Affan, sering sekali ketika engkau mendengar ayat yang menceritakan tentang surga dan neraka, terkadang engkau tidak menangis. Tapi setiap engkau duduk di samping kuburan, kamu selalu menangis. Kenapa? Lalu sahabat Utsman itu menjawab dengan sebuah hadis yang datang dari Nabi. Fa'innal qabra manzilatun min manazilil akhirah.
faman naja minhu fama ba'dahu asyad. Fa illam yanju fama ba'dahu fa in naja fama ba'dahu aisar. Fa illam yanju fama ba'dahu asyad. Lalu kemudian Utsman bin Affan menjawab dengan sabda yang datang dari Rasulullah. Sesungguhnya kuburan itu merupakan terminal pertama di antara banyak terminal dan halte yang akan kita lewati pada kehidupan di akhirat. Siapapun yang selamat pada halte yang pertama, siapapun yang selamat pada terminal pertama, urusannya setelah itu akan menjadi mudah. Tapi siapapun yang tidak selamat pada terminal pertama, urusan setelah itu menjadi susah dan menjadi sulit. Dan itu dikatakan oleh Utsman bin Affan mengutip dari sabda Rasulullah SAW. Makanya Masya Allah ya, kuburan itu memang belum sampai pada pengadilan Allah. Tapi itu sudah merupakan bagian dari sesuatu yang berat. Makanya tidak mengherankan sampai kita disunahkan untuk berdoa sebelum kita salam untuk meminta kembali kepada Allah supaya kita dilapangkan dalam urusan kuburan kita. Makanya siapapun yang sering mengingat tentang masalah kubur, maka nanti kuburannya akan dijadikan menjadi taman-taman di surga. Tapi siapapun mereka yang lalai tentang masalah kuburan, maka sesungguhnya kuburannya itu akan menjadi lubang-lubang di neraka. Lalu kemudian dikatakan dalam satu riwayat, nah ini ada sebuah riwayat dari Hasan Al-Basri. Jadi dalam satu riwayat dari Hasan Al-Basri. Tolong dibuka halaman 199. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri bahwasanya dia berkata, saya ini pernah mengikuti satu jenazah di belakangnya. Jadi Hasan Al-Basri pernah mengikuti satu jenazah di belakangnya. Saya ikuti dia sampai ke lubang kuburnya. Ketika saya mengikuti, dia dimasukkan ke lubang kuburnya. Jadi kita harus paham Pak, Hasan Al-Basri ini merupakan salah satu tabi'in, orang yang hidup setelah masa para sahabat, di mana beliau itu sering sekali menjadikan kematian, tanah kuburan, dan melihat sakaratul maut untuk melembutkan hatinya. Jadi Hasan Al-Basri itu kalau mulai merasakan hatinya ada sedikit masalah, dia datang ke kuburan, dia menjenguk orang yang sakaratul maut. Itulah yang dilakukan Hasan Al-Basri. Makanya Hasan Al-Basri ini termasuk salah satu pembesar dari kalangan tabi'in yang hidup setelah masa para sahabat. Nah, beliau memberikan testimoni, di mana testimoni ini ditulis oleh Imam Qurtubi di dalam kitabnya. Saya pernah ngikutin satu jenazah. Saya ikuti dia sampai ke lubang kuburnya. Tiba-tiba seorang perempuan yang ada di belakang berkata, "Hai ahli kubur, kalaulah kalian tahu siapa orang yang dipindahkan kepadamu, niscaya kalian akan tolak." Artinya tiba-tiba orang itu, mungkin perempuan itu mengetahui kejahatan orang ini. Maka perempuan itu berkata di antara kerumunan orang yang akan menguburkan orang tersebut. Perempuan itu berkata, "Kalau kalian tahu siapa yang kalian kuburkan, niscaya kemudian kuburan itu akan menolaknya." Baru saja rombongan manusia yang akan menguburkan orang tersebut itu kaget dengan suara perempuan tersebut. Lalu Hasan Al-Basri mendengar suara dari dalam kuburan. Dan di dalam kuburan itu berkata, "Demi Allah, dia dipindahkan kepada kami benar-benar membawa dosa sebesar gunung." Jadi kuburan itu kemudian berkata, dia dipindahkan kepada kami, padahal dia membawa dosa-dosa sebesar gunung. Tapi aku telah diizinkan untuk akan memakannya sampai remuk seluruh tulangnya. Dan Hasan Al-Basri yang mendengar suara itu dari dalam kubur. Maka kemudian Hasan Al-Basri ketika baru saja mendengar suara tersebut, jenazah yang ada di atas keranda itu kayak bergerak-gerak. Lalu Hasan Al-Basri jatuh pingsan melihat pemandangan itu. Ya. Nah, tentunya inilah yang menjadikan Masya Allah ya. Ini menerangkan tentang apa yang kemudian disampaikan oleh Imam Qurtubi. Sampai Hasan Al-Basri pun kemudian pernah bercerita bahwasanya dia pernah mendengar bagaimana kubur itu berbicara dengan satu perkataan. Sesungguhnya dia membawa dosa sebesar gunung. Tetapi aku telah diizinkan untuk melumatnya sampai remuk manusia ini. Sampai Hasan Al-Basri jatuh pingsan ketika mendengar yang semacam ini. Nah, ini menunjukkan kepada kita tentang sebuah dalil. Betul-betul luar biasa bahwasanya urusan kematian yang kita harus pahami dan harus kita mengerti. Pada perkara inilah hati kita harus hidup. Pada perkara inilah kita ini harus bersiap-siap. Kuburan itu akan melewati lubang yang sempit. Kuburan itu akan melewati lorong yang sempit betul. Sebagaimana kuburan itu gelap betul. Sebagaimana pula kita mendapati
sesungguhnya kuburan itu pun berbicara kepada orang-orang yang baru dimasukkan. Makanya Masya Allah ya, di samping kejadian ini saya mungkin di antara Bapak dan Ibu pernah mendengar ada seorang ulama namanya Abdurrahman An-Najjar. Itu salah satu ulama yang Masya Allah, beliau itu menjadi ulama disebabkan gara-gara tanah kuburan. Gara-gara tanah kuburan dia bisa menjadi ulama. Dalam satu muhadharah seorang syekh itu diceritakan, ada seorang penggali kubur. Dia kerjanya itu menggali kubur. Sampai pada satu waktu dia didatangi seorang wanita yang berkata, "Pak, tolong galikan kuburan untuk keluarga saya." Maka saya galikan kuburan. Setelah saya galikan dan saya sempurnakan galian kuburan itu, datanglah keluarga sang wanita yang meminta saya untuk menggalikan kuburan itu. Dan ketika orang tersebut mau dimasukkan, aku betul-betul melihat satu pemandangan yang tidak dilihat setiap orang yang ada di situ kecuali aku yang melihat. Tiba-tiba tanah kuburan yang baru saja aku cangkul, aku melihat pemandangan yang indah betul. Dan orang yang dimasukkan itu telah dijemput dengan satu makhluk yang betul-betul bercahaya dan membawa ke tempat yang sangat indah. Dan tidak ada yang melihat kejadian itu kecuali adalah saya. Setelah itu kemudian kita menguburkan jenazah itu dan saya terbengong-bengong dengan apa yang saya perhatikan. Beberapa waktu kemudian, sang wanita itu datang kembali kepada saya dan kembali berkata, "Pak, ada lagi yang meninggal, Pak. Tolong galikan kuburan." Lalu kemudian sang penggali kubur itu penasaran dengan ibu tersebut dan berkata, "Saya tidak akan menggalikan kuburan sampai kamu ceritakan siapa orang yang kamu kuburkan beberapa waktu yang lalu ketika aku menggalikan kuburan, karena aku melihat pemandangan yang luar biasa." Perempuan itu sembari bersedih meneteskan air mata berkata, "Itu adalah anakku dan dia adalah penuntut ilmu yang solih dan baik." Penggali kuburan itu terhenyak. Setelah itu akhirnya karena sudah diberitahu tentang kondisi yang sebelumnya, dia akhirnya menggalikan kubur kembali. Setelah itu didatangkan kembali jenazah yang kedua. Dan ketika akan dikuburkan, dia melihat pemandangan yang sama persis sebagaimana yang pernah dia lihat ketika menggalikan sebelumnya. Sampai dia pingsan karena melihat kejadian itu hanya seorang diri. Lalu kembali dia datang kepada perempuan itu, dan ketika datang kepada perempuan itu, dia kembali bertanya, "Siapa lagi yang aku kuburkan? Karena aku melihat pemandangan yang sama sebagaimana pemandangan sebelumnya." Lalu perempuan itu dengan sedih dan tetesan air mata berkata, "Itu adalah anakku berikutnya, anakku yang lainnya. Pekerjaannya adalah penebang pohon, ya, tukang kayu dia. Lalu kemudian dia tidak bisa mencari ilmu sebagaimana adiknya, tapi dialah yang membiayai adiknya untuk kemudian sekolah dan kemudian membiayai adiknya untuk menimba ilmu. Dan dia relakan untuk bekerja, mengumpulkan keringat demi keringat supaya bisa membiayai hidup adiknya ketika mencari ilmu." Maka Masya Allah, Syekh Abdurrahman ini kemudian nangis betul. Selama dia itu menjadi penggali kubur, barulah dia melihat kejadian itu. Pergilah dia kepada ulama yang menjadi guru dari orang yang dia kuburkan itu. Di situ dia betul-betul belajar. Sampai akhirnya beliau menjadi ulama namanya Syekh Abdurrahman. Dari seorang penggali kuburan yang mendapatkan satu hal dari apa yang dia lihat di tanah kubur. Karena terkadang para ulama salaf itu berkata, kadang-kadang Allah memperlihatkan satu dua kejadian di dalam kubur untuk menambah keimanan orang-orang yang beriman dan mengambil ibrah dari apa yang terjadi. Makanya kadang-kadang kan kita sering mendengar sebuah kisah ada kuburan disempitkan. Ada kuburan yang betul-betul tiba-tiba mengeluarkan bau yang wangi. Bermacam-macam kadang-kadang kita sering dengar. Kalaulah itu benar adanya, maka itu menambah keimanan kita. Bahwasanya nikmat kubur itu sejatinya ada dan adab kubur itu sejatinya ada. Makanya kubur itu setidaknya ada 3 yang jarang orang itu tahu. 1, ada kesempitan yang sangat sempit dan lubang yang sangat kecil yang dilewati setiap ruh ketika dia itu pertama kali menuju ke barzakh. Gelap dan hanya bisa diterangi dengan amal soleh yang kita lakukan ketika di dunia. Dan yang ketiga, kuburan itu berbicara kepada setiap manusia yang dimasukkan kepadanya. Ingatlah apa yang dikatakan oleh seorang ulama. Berapa banyak orang ketika hidup, di mana-mana dia itu terang. Tapi tepat ketika mati, di mana-mana akan menjadi gelap baginya. Tapi ada banyak manusia yang terkadang di mana di dunia dia tidak layak mendapatkan penerangan. Karena mungkin kemiskinannya. Tapi tepat ketika meninggal dunia, seluruh kuburannya itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Pada perkara inilah kita ini berlomba-lomba untuk mendapatkan apa yang terbaik pada kehidupan kita. Terkadang kita fokus memikirkan kehidupan kita di atas tanah, tapi kita lalai untuk memikirkan kehidupan kita di bawah tanah. Pada kehidupan di bawah tanah itulah harusnya kita mengambil ibrah. Pada kehidupan di bawah tanah yang pasti kita akan berjodoh, hendaklah kita mempersiapkan diri kita. Ini yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Sudah jam 11:05. Kita masih lanjutkan dengan tanya jawab sebelum nanti sampai mungkin setengah 12. Wassalamualaikum fikum. Saya serahkan kembali kepada Ustadz Salim mewakili dari Masjid MRKR di Bintaro.